Kisah dua ekor harimau di samping Habib Kramat Bangil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Karomah Wali yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun kealpaan kita, keluarga, orang tua, anak, saudara, dan handai tolan sehat, selamat, dan berlimpah rezeki yang barokah. Amin. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah seorang ulama besar pada zamannya. Ia menuntut ilmu dari beberapa ulama, kuat beribadah, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama yang dikenal sangat alim dan karenanya dikenal sebagai waliullah itu lahir pada 4 Safar 1261 Hijriah atau 12 Februari 1840 Masehi di kota Hawi Tarim, Hadramaut, Yaman. Habib Abdullah yang di Indonesia lebih populer dengan sebutan Habib Kramat Bangil, terkenal di kalangan muslimin sebagai ulama yang konsisten memperjuangkan kebenaran. Di masa hidupnya, tak jemu-jemunya ia mengajak umat untuk selalu hidup di jalan yang benar, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Habib Abdullah juga menulis sejumlah kitab yang tidak hanya kitab-kitab agama, tapi juga menulis syair yang bermuatan hikmah. Sebagai penghormatan kepadanya, setiap tanggal 27 Safar digelar acara haul di makamnya di Sangeng, Kramat Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Ia dibesarkan dalam keluarga yang akrab dengan nuansa kenabian, kewalian, dan keilmuan. Sejak kecil ia mendapat bimbingan membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran dari ayahnya Habib Ali bin Hasan Al-Haddad, sehingga alam pikirannya selalu terpaut pada Al-Quran. Menjelang dewasa, ia meneruskan studinya di kota kelahirannya, Tarim. Di sanalah ia mempelajari beberapa cabang ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Dari para ulama terkemuka, Mufti Habib Alama Abdurrahman Al-Mansur, pengarang kitab Bughyatul Murtarsidin, Habib Umar bin Hasan Al-Haddad di Ghurfah, Habib Idrus bin Umar Al-Habsi di Sewun, Habib Musin bin Alwi Asgab, Habib Muhammad bin Ibrahim bin Pakih. Dalam hal tasawuf, ia berguru kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang terkenal sebagai pendiri tarekat Haddadiyah. Beberapa tahun setelah belajar kepada guru tasawufnya itu, ia juga dikenal sebagai sufi terkemuka dan seorang mursyid di kalangan tarekat Haddadiyah. Pada tahun 1281 Hijriah, ia meninggalkan kampung halaman menuju kota Doain dan Gidun untuk berguru kepada beberapa ulama seperti Habib Tahir bin Umar Al-Haddad dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basuwaidan. Pada mereka, ia mempelajari kitab Minhaj Al-Talibin karya Imam Nawawi. Tak lama kemudian, ia mendapatkan ijazah untuk beberapa cabang ilmu seperti akidah, nas, pegangan dalam hukum Islam, ilmu ushul fikih, pokok-pokok dalam ilmu pengetahuan tentang fikih, periwayatan hadis, dan logika. Sebagai ulama yang haus ilmu, pada tahun 1294 Hijriah, dia meneruskan perjalanan ke Guairah untuk berguru kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muqdar. Dari ayahnya Habib Muhammad bin Ahmad
Al-Muqdar, Bondowoso, Jawa Timur. Ia mendapat ijazah untuk beberapa cabang ilmu pengetahuan. Pada salah satu mukadimah ijazahnya disebutkan, "Aku berikan ijazah kepada keturunan Al-Qut Al-Gaud, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sebagai ahli ibadah yang tampak di wajahnya cahaya ulama salaf. Kelak ia akan menggantikan kedudukan salaf pendahulunya dan aku anggap dia sebagai anakku." Pada tahun 1295 Hijriah, ia menunaikan ibadah haji berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama berada di Mekah, ia tinggal di rumah Mufti Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ayandanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi penyusun Simtud Durar. Sementara di kota Jarwal, ia mempelajari ilmu nahwu dan mantik sehingga memperoleh ijazah dari Said Ahmad Zaini Dahlan. Tak lama kemudian ia menuju Madinah, tinggal 4 bulan di sana, berguru kepada Syekh Muhammad Abdul Mukti bin Muhammad Al-Azab, seorang faqih dan pakar bahasa Arab. Tapi ia tidak mendapat ijazah. Sebelum mendapat ijazah dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setelah mendapat ijazah dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berupa wirid dan kitab-kitab karangannya, barulah ia memperoleh ijazah dari Syekh Muhammad bin Abdul Mukti. Pada tahun 1297 Hijriah, ia mulai berdakwah ke tanah Melayu. Mula-mula ke Singapura, lalu ke Johor. Di sana ia bersahabat dengan Said Salim bin Taha Al-Habsyi dan Sultan Abu Bakar bin Ibrahim yang saat itu menjadi Sultan Johor. Ketika menghadiri peresmian Istana Kesultanan Johor, ia ditemui oleh Sultan Ahmad dari Padang dan diminta untuk menjadi mufti di sana. Namun Habib Abdullah menolak dengan halus. Ayo, yang belum subscribe tolong segera, biar rezekinya mengalir deras dan membawa berkah. Amin. Setelah kurang lebih 4 tahun berdakwah di Johor, ia meneruskan perjalanan dakwanya ke Jawa, Indonesia. Mula-mula ia tiba di Batavia, kemudian meneruskan ke Bogor, Solo, dan Surabaya. Di kota-kota tersebut ia merasa kurang nyaman, walaupun kaum muslim setempat menyambutnya dengan antusias. Pada akhir Syawal 1301 Hijriah, ia tiba di Bangil, Jawa Timur. Disinilah ia merasakan kenyamanan dan pada akhirnya menetap untuk berdakwah. Setiap hari selepas asar ia menggelar pengajian dan setiap Kamis mengisi majelis taklim di Masjid Kalianyar. Ia mengisi hari-harinya dengan ibadah. Sejak maghrib hingga isya, ia selalu membaca Al-Quran dengan hafalan. Selepas salat isya berjamaah, ia beristirahat selama 2 jam. Setelah itu membaca ratib bersama anak dan para sahabatnya. Kemudian ia belajar sampai jam 24. 2 jam kemudian ia beristirahat lalu sholat sunnah. Setelah itu berkeliling kota Bangil. Pukul 3 dini hari pulang. Lalu sholat tahajud hingga menjelang fajar. Setelah sholat subuh berjamaah bersama keluarga, ia membaca wirid sampai menjelang duha. Lalu sholat duha 8 rakaat. Begitu pula amalan ulama besar ini setiap hari. Pada suatu malam, ketika mengelilingi kota Bangil, ia bertemu dengan seorang hansip. "Kenapa malam-malam begini Habib berkeliling di jalanan?" tanya si hansip keheranan. "Mengapa kamu juga berada di pos penjagaan ini?" Habib Abdullah balik bertanya. "Kami ditugasi oleh Pak Camat menjaga daerah sekitar sini," jawab si hansip. Maka Habib Abdullah pun menjawab,
saya juga mendapat tugas dari penguasa alam semesta. Suatu hari, ia membacakan kitab-kitab karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di Masjid Kalianyar. Setiap kali hadir di majlis taklim yang dihadiri kurang lebih 60 orang itu, ia biasa membawa ketel kecil berisi kopi. Usai pengajian menjelang maghrib, dihidangkanlah kopi itu pada para jemaah. Ternyata kopi itu cukup untuk 60 orang yang hadir. Suatu hari, tanpa diduga, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqdar bersama rombongannya sebanyak 60 orang berkunjung ke majlis taklim tersebut. Habib Abdullah meminta Syekh Mubarak Jabil menuangkan kopi dan menghidangkannya kepada mereka. Setelah menuangkan kopi ke beberapa cangkir, ternyata kopinya habis dan ia berhenti menghidangkan kopi. Tuangkan lagi kopinya, kata Habib Abdullah. Dengan bingung, Syekh Mubarak berbisik kepada Habib Muhammad, putra Habib Abdullah. Ketelnya sudah kosong. Tapi kata Habib Muhammad, turuti saja perintahnya. Maka Syekh Mubarak pun kembali mencoba menuangkan kopi ke cangkir-cangkir dari ketel kosong itu. Betapa terkejutnya ia manakala dilihatnya dari ketel kosong itu tetap mengucur kopi hangat hingga seluruh tamu kebagian. Suatu sore, seorang bangsawan Bugis dari Makassar bertandang ke Bangil dan menghadiahkan sebuah peti dari emas berisi kayu gaharu dan sejumlah besar uang untuk Habib Abdullah. Sebelum menerima hadiah, ia bertanya, apakah di negaramu ada orang yang berhak menerima sedekah? Bangsawan itu menjawab, ya ada. Maka Habib Abdullah minta agar hadiah itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin di Makassar. Alhamdulillah, kami dalam keadaan mampu, ujar Habib Abdullah seraya menunjukkan sebuah kantung penuh berisi uang emas. Maka sang bangsawan Bugis itu segera mohon maaf dan berjanji akan melaksanakan amanatnya. Habib Abdullah memang terkenal sangat dekat dengan fakir miskin. Setiap bulan ia membantu sekitar 70 keluarga fakir miskin. Suatu hari, Residen Pasuruan datang ke Bangil. Begitu ia turun dari kereta berkuda, semua orang berdiri menghormatinya. Kebetulan saat itu Habib Abdullah berada di situ mengantar pamannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad yang hendak pulang ke Surabaya. Ketika sang residen lewat persis di depan Habib Abdullah, ia tidak mengindahkannya. Ia tetap duduk santai, tidak berdiri menghormatinya. Maka datanglah seorang anggota polisi memerintahkan datang ke kantor Residen Pasuruan. Tanpa pikir panjang, ia berangkat ke sana. Sampai di sana, ia menunggu di ruang depan. Tapi tak seorang petugas pun menemuinya. Anehnya, bahkan ada beberapa orang petugas yang lari ketakutan ketika melihat kehadiran Habib Abdullah. Akhirnya, seorang pegawai keresidenan menemuinya sambil berkata gemetaran, sebaiknya Habib kembali saja, sebab presiden dan semua stafnya takut melihat kedatangan Habib yang didampingi 2 ekor harimau dengan mulut terbuka. Setelah kejadian itu, sang residen meletakkan jabatan. Suatu hari, Said Umar Sattah, Mufti Haramain dari Mekah, menerima ruqyah, penampakan dalam mimpi, bahwa Rasulullah menganjurkan untuk menemui Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia adalah cucuku yang sebenarnya, kata Nabi dalam ruqyah tersebut. Dalam pertemuan itu, Said Umar Sattah menciumi lutut dan kaki serta mohon maaf kepada Habib Abdullah karena tidak tahu kedudukan Habib Abdullah
seandainya Nabi tidak memberitahukannya. Ada satu hal yang selalu ia tekankan kepada murid-muridnya, juga dalam tulisan di beberapa kitabnya. Ia selalu mengajarkan untuk berperilaku tawadu, rendah hati, tidak takabur, sombong dan riak. Sebab kata Habib Abdullah, semua itu adalah sifat-sifat setan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari karomah para waliullah. Dan komennya atas video di atas. Kita tunggu ya. Serta semoga kita semua mendapat berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.